Ya, senang sekali saya Oi kembali lagi hadir di sini di 102,4 Pas FM tentunya dan di Pas TV Channel. Nah, aku nggak sendirian teman-teman Sobat Pas. Sekarang aku bersama brother Teguh. ya Teguh. Kalau aku manggilnya Ogut. Oke, ini Teguh ini ya kawan SMP kita bro ya. Iya, SMP. SMP atau ya SMP 1 kan? SMP 1. Rantau Utara. Rantau Utara ya. Cuman kayaknya lebih deketnya kita kayaknya di mana lah? Main bola. Ya. Main bola. Main bola ya, Bintang Utara ya. Bintang Utara. Bintang Utara. Wah, dia pemain bola nih, Bintang Utara. Kalau nggak salah striker dulu posisinya ya. Striker itu apa kok? Ganti-ganti sih. Ganti-ganti ya? Iya. Lebih suka back. Back ya, belakang ya. Oh, Yang itu kiper kan? oh iya bang, tahu ya. Oke, malam ini seperti biasa kita di Radio Cash ya, Radio Cash podcastnya Pas FM. Kita mengundang teman-teman yang mungkin bisa memberikan inspirasi sama sobat Pas semuanya. Kita bakal berbagi-bagi cerita dan hari ini aku mengundang sosok Teguh atau Ogut ya. Kalau aku lihat sih di Rantau Prapat ini cukup banyak yang tahu, cukup banyak yang kenal. Ya bro ya. Insyaallah. Insya Allah ya. Oke lah, langsung aja kita persilakan Bang Ogut mungkin memperkenalkan diri dulu. Baik, kawan-kawan, nama saya Teguh Agustinus Purnawan Sarjana Hukum. Nama kecilnya Ogut ya. Berdomisili di Rumah Raja Habib Sibuaya. Saya sudah menikah. Kemudian Makes ya, Makes. Makes. Kalau Makes nggak ada sih. Enggak ada. Nah, ya nggak ada. Yang penting Nusantara ya. Ya, yang penting Nusantara. Mana yang bisa dimakan lah. Tema kita adalah yang muda yang berbuat. Nah, berbuat apa kira-kira? Kalau kau bro, kulihat kok cukup aktif, ya kan, berorganisasi dan segala macam. Sejak kapan kau mulai aktif? Lebih kurang hampir 3 tahun. Oke. Dulunya itu kita, dulunya itu aku tuh apa namanya, di dunia perbankan hampir 10 tahun. Nah, Oh. keluar dari situ, coba berwirausaha, baru ngelihat perlu juga berorganisasi gitu kan. Oke. Nah, apalagi kita anak-anak muda, ya harus aktif. Jadi di sekolah kau dulu nggak terlalu sebenarnya. Waktu SMA kan ada OSIS segala macam. Atau udah mulai di situ? Udahlah. SMP kan aku kan ketua OSIS. SMP? Iya. Oh iya. Oke, berarti nggak tahu ya. Oke, lanjut. Ya. SMP? SMP ketua OSIS, sama juga SMA juga ketua OSIS, tapi memang ada momen yang unik. Aku awalnya setiap SMP dulu awalnya wakil ketua OSIS, ketua OSIS pindah sekolah jadi ketua OSIS. SMA juga wakil ketua OSIS, ketua OSISnya mengundurkan diri, nah jadi ketua OSIS itu jadi. Oke, jadi si ketua mengundurkan kau naik. Iya. Oke, jadi dari sekolah udah mulai ya? Sudah mulai. Sudah mulai ya. Lalu ke bener-bener yang nyemplung ke organisasi apa? Organisasi pertama apa yang kau masukin setelah itu? Setelah itu organisasi ya, pertama itu aku tuh pernah gabung TIDAR, Apa tuh? Tunas Indonesia Raya dari underbrow-nya Gerindra. Oke. Jadi apa yang kau dapat dari organisasi? Relasi, ya. Dari pergaulan itu ya relasi. Jadi kalau kita sudah punya relasi, apa namanya, setiap produk-produk yang mau kita tawarkan ke kawan-kawan lebih gampang gitu. Oke. Kita jualan gitu, Yeah. bentuknya ada gitu. Itu gunanya apa tadi? Relasi tadi kan seperti itu. Oke, Nah, jadi itu dampak positif salah satu di bidang ekonomi ya. relasi. Relasi itu memudahkan kita ya. Memudahkan. Jadi sekarang apa kegiatan bro? Kegiatan Aktif di mana nih sekarang ini? organisasi atau apa ini? Apalah, hari-hari lah. Iya. Hari-hari kerjaan, job. Ya. Kalau job, karena begitu kita resign dari bank, jadi kalau aku bilang saat ini kalau yang fokusnya di dunia percetakan. Dunia percetakan fokusnya. Jadi bisnismu ya? Bisnis. Berarti sekarang bisnis. Ya, bisnis. Gimana? Selain itu banyak juga gitu. Jadi aku buat branding aku tuh branding Palogada. Apa tuh? Api lu mau gue ada gitu. Di percetakanmu itu? Ya, di luar percetakan. Oh, di luar percetakan. Bisa jadi, artinya gini. Coba cerita konsepnya gimana? Bisa IO, bisa apalah
segala hal gitu, karena aku lihat Labuan Batu ini banyak potensi. Kan gitu kan. Dan potensi itu yang bisa memanfaatkan itu cuma anak muda. Karena anak muda punya energi lebih. Nah, jadi sekecil-kecilnya potensi ya aku manfaatkan di lingkungan aku gitu. Misalnya di organisasi gitu kan. Nah, ada berapa sektoral yang bisa aku manfaatkan, keberadaanku manfaatkan gitu. Jadi konsep apa lu gak ada tadi ya, apa lu mau gua ada tadi ya, apapun bisa kurus gitu ya. Bisa kurus. Oh gitu ya, mau IO, mau cetakan. Iya, sampai buat izin, buat KTP, semuanya ya, karena relasi tadi. Relasi ya, bukan calo maksudnya? Enggak sih, memudahkan orang lain. Memudahkan, berarti membantu orang lain. Ya, di kegiatan sosial misalnya, kegiatan sosial lagi aku juga lebih prioritas di kegiatan sosial seperti beasiswa, bedah rumah, juga bantuan-bantuan ke panti. Jadi aku melihat ada peluang-peluang di beberapa perusahaan-perusahaan yang punya CSR. Dari lembaga aku itu, aku buat proposalnya, kan gitu kan, aku buat ini, terus alhamdulillah ada beberapa realisasi kan gitu kan, masjid dan sebagainya. Berarti ada lembaganya kau ini? Ada komunitas Sobat Peduli. Sobat Peduli. Iya. Bro, aku lihat ada minuman ini. Ya, ini juga. Dari mana nih, brother? Ini dari Arturia ya. Arturia Signet. Di mana tuh? Di Perumnas Kampung Baru. Perumnas Kampung Baru. Iya, Kampung Baru. Coba ya. Sinatul. Wah, terasa. Itu punyamu juga? Apalah, mitra ya. Banyak memang mitra itu. Arturia Cafe ya, teman-teman keluarga Rantau Prapat, boleh dites nih ke sana nih. Udah lama? Ini kopinya nih. Kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun ya. Ini malam minggu nggak kemana-mana, bro? Enggak. Memang udah ya. Oh, udah ya. Udah bang gitu. Alhamdulillah 4, masih 4. Ya, yang besar? Lagi semua. Yang besar umur berapa? 8 tahun. 8 tahun. Oh, udah besar. Tadi kau cerita 10 tahun di perbankan terus berhenti. Apa posisi terakhir? Branch manager. Branch manager? Iya. Kau tinggal kan? Itu gaji-gaji di atas 10 itu, Pak. Ya, seperti itulah ya. Apa pertimbangannya? Kenapa kau tinggalkan? Apa ya? Ingin merdeka, lebih merdeka lah. Merdeka dalam arti? Dalam artian ingin berwirausaha. Berwirausaha ini yang nentuin gajinya kan kita. Kalau kita mau gaji 3 juta berarti 1 hari harus kita dapatkan bersih 100.000. Iya. Nah, kita mau upgrade, mau naik 6 juta gaji sebulan. Bagaimana kita cari strategi apa yang kita buat sehingga mendapat angka di 200.000 1 hari. Dikalikan 30 hari berarti 6 juta. Kan gitu. Iya. Begitu sudah settle mau nambah lagi, seperti itu terus. Berarti lebih tidak pasti, bro. Apanya? Lebih tidak pasti berarti. Kalau kemarin branch manager bulanan udah pasti sekian gitu kan. Ya. Kalau ini kan berarti lebih tidak pasti ya. Ya, lebih tidak pasti, tapi peluangnya lebih besar peluangnya untuk mencapai itu. Bisa lebih dari situ bahkan. Lebih dari situ bahkan. Itu kok keluarnya posisi udah berumah tangga? Sudah. Apa komentarnya? Mungkin ada perdebatan atau gimana? Enggak, kalau sama istri enggak ya, karena memang ada prinsip-prinsip yang udah ada di inilah pelajari sama termasuk istri juga. Bahkan dia yang paling support kita keluar dari situ. Oke. Jadi udah siap dia. Udah siap. Dan dari nol lagi ya gitu. Oke, dari nol lagi. Kayak ngisi bensin, Glenn. Kalau menurutmu potensi apa yang dipunyai anak muda Labuan Batu? Apa potensinya? Kalau ini ya, anak muda Labuan Batu ini sebenarnya kaya potensi. Apa? Aku melihat ya. Dari prestasi-prestasi atletnya. Atlet, berarti olahraga cukup olahraga potensi. Iya, olahraga kan. Kemudian juga dari SDM intelektualitasnya juga ada beberapa anak-anak kawan-kawan kita yang memang berada di tempat-tempat strategis di perusahaan. Kalau menurutmu sekarang ini kurang apa gimana dukungan pemerintah untuk potensi anak muda tadi? Ya, secara umum aku lihat memang belum optimal dukungan dari pemerintah. Belum optimal pemerintah untuk melibatkan peranan anak muda di seluruh sektoral kan gitu kan.
karena memang apa namanya permasalahan di situ. Jadi anak-anak muda ini juga kebanyakan kita lihat saja ya, kebanyakan memang dari inilah, dari kemarin ya pesta demokrasi yang paling banyak itu anak muda. Oh, repot-repot kali bro, ini bro. Nah, bisnis kita nih. Oh, bisnis kita juga? Ya, ini gini lah biar nampak ya. Iya betul ya, betul katanya ya, semua ada ya. Iya. Ya percetakan ya, kopi ya, makanan lebaran ya. juga. Ini kue lebaran ya. Ya. Nah, salah satu yang khas dari lebaran adalah nastar ya kan. Siapa yang buat bro? Ada apalah keluarga di Siantar. Keluarga. Ya. Jadi kau pemasarannya di sini? Ya. Hmm. Udah 10 tahunan lah. Udah 10 tahun gue jalan kan. Cuman Alhamdulillah. 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 Lumayan job setiap lebaran ya. Alhamdulillah setiap lebaran. Oke, enak bro. Nah, Enak. Nastarnya tebal. Tebal. minum. Jadi kalau ngomongin anak muda, ya kan, apa sih bro masalah anak muda nih sekarang ini nih? Yang paling rentan gitu? Yang pertama adalah kita memang aktivitas yang positif kan gitu kan, itu memang benar-benar berkurang sehingga muncullah kegiatan-kegiatan yang anfaedah gitu. Ya ada yang lari ke negatif narkoba gitu. Narkoba ya. Aktivitas lah aku pikir. Artinya sebenarnya ini kalau dikorelasikan berarti bicara apa namanya lapangan pekerjaan atau bidang ekonomi gitu. Yeah. Memang apa sih yang paling urgent di Labuan Batu itu ada narkoba. Kita itu peringkat 2. Oh gitu. Peringkat 2 kabupaten kota Sumatera Utara. Apa kasus narkobanya? Kasus narkobanya luar biasa sebenarnya. Iya. Tapi esensinya di situ dia. Dia lebih banyak kalau kita gali itu lebih banyak di wilayah ekonomi. Ekonomi ya. Ya, kalau kita berantas narkoba tanpa adanya program lapangan pekerjaan sulit. Jadi kalau orang udah beraktivitas positif kan gitu kan? Ya. Nah, ini mengurangi hal yang seperti itu. Gitu. Okay. Nah, dan pemerintah memang bertanggung jawab untuk itu. Oke. Jadi faktornya juga mungkin ini ya, pengangguran ya. Pengangguran. Banyak karena itu. Frustasi dia, kan gitu kan. Terus bicara apa namanya keluarga dan sebagainya, akhirnya lari ke situ ya. Mencari ketenangan sementara nggak lari ke narkoba. Tapi ketika dia ada kegiatan-kegiatan positif, ya seperti ya lapangan pekerjaan dan apa yang dilakukan pemerintah saat ini ya, Labuan Batu di bawah kepemimpinan Bapak Haji Erick Atrada, adanya program-program olahraga itu bagus juga. Olahraga, ya aku lihat ada turnamen basket nih ya. Bola, basket, itu bagus bola. juga. Artinya ya mungkin di sektoral itu dulu mereka mungkin ya. Secara bagus itu, artinya anak muda itu terpicu dia kan. Ini ada turnamen antar kelurahan dan desa gitu kan. Siapin gitu. Jadi ada dia memang targetan sehingga memang jadi nilai positif. Kan gitu. Nah seperti itu dia. Seperti itu. Sektoral olahraga, tapi paling utama kalau menurut aku sih lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini. Ya seperti aku ingat apa namanya ungkapan dari founding father kita. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Gitu bro, Eca? Ya. Ya gitu ya? Terlalu ya? Bung Karno itu. Iya. Jadi kalau sekarang mungkin berikan aku 10 pemuda. Pemudanya main TikTok, bro. Gimana mengguncang dunia ya kan? Itu tadi. Jadi Soekarno sendiri memahami itu, peranan anak muda itu sangat sentral. Ya sama, Rasulullah bilang anak muda itu tiang-tiangnya peradaban. Seperti itu kan. Sangat penting itu, sangat penting. Jadi sejarah luar biasa kalau kita memahami, makanya para pemimpin lah di negeri ini gitu. Khususnya Labuan Batu bisa lah memahami apa namanya anak-anak muda itu diberi ruang kan gitu kan, diberi tempat atau fasilitas untuk berkreasi gitu.
menyampaikan gagasan, libatkan kan seperti Iya. kayak belajarlah dari sejarah gitu. Ya perjuangan kita Bandung Lautan Api kan gitu kan dan sebagainya, perjuangan itu ya 90% itu perjuangan anak-anak muda. Bahkan yang di 90% itu 90% mati yang gugur itu anak muda. Bayangin itu. Bro, santai dulu bro. Kau suka musik nggak? Ya, Hobimu apa sebenarnya selain bola? ya kalau hobi bola, baca juga hobi. Baca ya, bacaan-bacaan seperti apa yang kau baca? Aku suka itu baca-baca artikel atau biografi yang apa yang nilainya motivasi ya. Motivasi. Oke. Kalau musik? Kalau musik ya kadang-kadang juga. Kalau dulu memang Memang hobi kali dulu. hobi, main musik. Kadang-kadang dulu. Sempat juga. Sempat. Oke, tadi Ogut request lagu Padi dengan apa tadi judulnya? Sang Sang Penghibur. Penghibur ya. Kenapa bro suka lagu itu bro? Ya itu kalau Sang Penghibur itu aku sukanya Padi itu liriknya. Lirik ya. Terus memang aransemen memang luar biasa. Ya. Artinya orang-orang profesional yang main di situ. Betul. Liriknya itu benar-benar di Sang Penghibur itu memotivasi pendengar untuk menjadi penghibur, minimal dia menjadi penghibur diri sendiri. Nah, Meskipun ada gangguan, hambatan, tantangan, itu biasa karena kita masih di dunia. oke. Apa nih lagu yang mau kita dengar lagi? Nah, Yang kedua. kedua, Apa lagi? Ihsan Skuter loh. Ihsan Skuter. Ya. Judulnya? Judulnya Rindu Sahabat. Kenapa bro? Ya, memang kita tidak bisa lepas dari peranan orang-orang sekitar kita dalam perjuangan itu. Dan ada memang beberapa orang-orang yang aku pikir selalu berada di belakangku. Sama-sama berjuang sehingga aku memang kalau si bro bilang tadi, Ogut itu udah mulai dikenal dalam batu kan gitu kan. Iya. Dari kegiatan-kegiatannya gitu. Sebenarnya bukan aku sendiri yang gerak. Oke. Ada beberapa orang-orang hebat yang memang nggak mau muncul kan gitu kan, yang mensupport kegiatan-kegiatan, dan ada beberapa mereka yang sudah mendahulukan kita gitu. Kita bisa benar-benar rindu sebenarnya. Oke. Tapi memang aku nggak memutuskan semangat, memang harus menjalankan cita-cita mereka. Oke. Jadi ada mungkin orang-orang dekatmu yang berada di belakangmu gitu ya, yang punya cita-cita sama gitu ya, punya tujuan sama, kaulah yang berada di depan memperjuangkan gitu ya. Mereka sokong dari belakang. Oke. Langsung kita dengerin Ihsan Skuter. Kau tertarik nggak politik? Sebenarnya bukan bicara tertarik atau enggak, kita harus ikut serta. Meskipun nggak tertarik, ya minimal kita jadi simpatisan lah. Oke. Kan gitu kan. Karena tadi memang yang mengisi sektoral politik itu ya pada umumnya harus anak-anak muda juga. Karena banyak loh anak-anak muda yang acuh gitu. Banyak. Apa sih? Gitu-gitu juga ya tuh, Iya. gitu kan? Tapi itu nggak boleh gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita harus ya anak muda harus yang paling memahami anak muda itu anak muda gitu kan. Jadi kalau nanti ke depannya kalau ada nanti anak-anak muda yang bakal tampil, ya anak-anak muda yang lainnya harus memahami, harus memilih anak muda juga gitu. Karena yang bisa mewakili gagasan anak muda itu anak muda. Iya. Jadi jangan murah di inilah, terjual lah. Idealisme ataupun harga diri juga. Jadi kalau aku lihat sih sekarang ini ya, partai-partai politik itu udah punya anak partainya kan? Ya. Yang isinya itu anak muda. Ya. Undergrow-nya ya. Ya. Misalnya partai AA gitu, ada undergrow-nya, ada anak muda gitu. Ya. Itu sebenarnya bagus ya untuk Bagus, membangkitkan bagus. ini ya, semangat anak muda berpolitik ya. Bagus. Tapi melihat kondisi sekarang ini ya banyak yang ini yang vakum kan. Stagnan gitu kan. Aku ngeliat gitu di Labuan Batu ya. Tapi secara nasional juga gitu juga sih. Nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda juga gitu. Oke. Tapi kalau ke politik, Ya. tadi bicara politik, kalau aku pribadi ya ikut berpolitik. Kalau ya ikut berpolitik nggak harus ikut kontestasi juga enggak, begitu kan. Mendukung salah satu personal juga itu bagian dari keikutsertaan politik. Tapi aku lihat kok pernah kontestasi gini, pernah ya? Pernah. Apa bro? Tapi aku lihat kayaknya nggak lanjut gitu. Iya. Apa kenapa tuh?
kemarin itu sebenarnya masalah komitmen ya. Komitmen. Jadi tapi kemarin lah aja pelajaran gitu kan. Jadi kemarin itu sempat memang aku gerakan banyak di ini ya, di ormas-ormas Islam. Saat itu memang ormas-ormas Islam mayoritas mempastikan posisinya ke calon A gitu kan. Jadi aku awalnya memang yang nggak pernah memang sampai sekarang ini nggak pernah aku mau calon gitu, nggak pernah gitu kan. Karena aku pemanasan itu dinilai orang lain. Jadi kawan-kawan yang maksa, yang bisa kau harus ikut main gitu. Kan gitu kan. Karena teman-teman dukung, aku ikut main. Tiba-tiba partai yang saat itu aku berada di partai itu tidak mendukung salah satu calon presiden yang didukung teman-teman ormas. Sementara kekuatan kita di situ, aku pikir ya teman-teman ya gimana nih gitu kan. Aku udah ngeliat itu, jadi ya nggak mungkin kita ini kan anak mudanya, aku prinsipku merdeka ya. Ketika aku harus memihak kepada A, ya A gitu. Nggak boleh aku A tapi berada di B gitu. Iya betul. Ya soal apa juga prinsip juga kan, idealisme juga kan. Jadi ya aku ngambil keputusan. Itu dia. Tapi next mungkin mau coba lagi, belum tahu lah. Belum tahu lah. Kita lihat kondisi juga ya. Kondisi. Kalau ada yang lebih baik, ada yang harus kita support ya. Betul. Oke bro, terakhir lah bro, closing lah darimu ya kan. Kira-kira apa nih next ke depan, langkah-langkah yang mau kau lakukan lagi, apa yang mau dibuat lagi, yang muda yang berbuat, apa yang mau kau buat lagi? Ya, kalau untuk komunitasku, komunitas sobat peduli, kemarin itu kan masih pada porsi yang aku pikir konvensional. Konvensional artinya eksklusif, tertutup gitu. Aku mau, karena desakan adik-adik, kawan-kawan, ayo bang kita besarin, kita legalkan, terus jadi agent sosial di Labuan Batu. Selama ini kita secara door to door ke panti-panti, ya kan gitu, ke rumah-rumah tapis. Ini kita akomodir semuanya sama menyeluruh. Jadi lembaga yang inilah di Labuan Batu, menjadi lembaga yang mewakili kebutuhan kawan-kawan di lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan dan yang lain. Kita menjadi menjadi agentnya atau fasilitatornya untuk melihat peluang-peluang potensi, baik itu di kabupaten, baik itu di perusahaan, baik itu di provinsi atau pusat. Bagaimana kita bisa menjemput itu, bantuan-bantuan itu, terus kita distribusikan ke teman-teman yang lain. Kedepannya seperti itu kita buat di Sobat Peduli. Di Sobat Peduli ini ya. Oke. Nah, harapanmu bro, pemuda-pemuda kita? Ya, kepada kawan-kawan, ya pemuda Labuan Batu lah, generasi muda Labuan Batu, mari kita duduk bersama, berkonsolidasi, ya, tinggalkan warna-warna kita yang kemarin, terus ayo kita bicarakan Labuan Batu ke depan, membahas kebutuhan-kebutuhan, permasalahan di seluruh sektoral yang ada di Labuan Batu. Terus ini kita sampaikan ke mereka yang punya otoritas, kewenangan. Terus peran serta apa yang bisa kita buat di situ. Sama-sama kita bangun Labuan Batu ini seperti tagline-nya KNPI ya. Kedepannya saya juga wakil ketua KNPI Labuan Batu. Di bawah pimpinan Haji Romario Semangunsong. Pemuda bersatu untuk Bolo Labuan Batu. Itu tagline-nya. Itu tagline-nya. Ya tagline-nya itu sama-sama kita bersatu ya untuk Bolo Labuan Batu ini. Bolo Labuan Batu. Siap ya. Oke, brother. Terima kasih banyak brother. Ini ada oleh-oleh kue kering dari Ummu Fawas ya. Kue kering dari Ummu Fawas. Ini enak banget tadi yang nastarnya ini, nanti aku cobain lagi lah. Ya, jadi buat teman-teman yang mau order ini sama Bang Ogut nih. Nanti kontaknya adalah Facebook Ummu Fawas.
Facebooknya Umu Fawas ya, bisa DM aja ya kan. Iya. Oke, brother, thank you. Siap. Ya, sukses selalu. Siap. Oke, ketemu lagi di